kami dari kelompok wawancara bahasa Indonesia. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Mariani Octavia Kenaru. Teman-teman semua bisa panggil saya Riani. Dan saya Priska Oliviani Diu, biasa dipanggil Oliviani. Dan saya Marianti Jananahak, biasa dipanggil Atin. Dan saya Melchior Saforus Aron, biasa dipanggil Are. Dan saya Alexander Julelawar, biasa dipanggil Ano. Dan saya Hendrikus Jahalu, biasa dipanggil Hendrik. Selamat menyaksikan. Sekian dari Pak, kami dari mahasiswa Universitas Santo Paulus Unpad ditugaskan untuk mewawancarai salah satu guru SD berkaitan dengan kendala dalam mengajar materi ragam non baku dan baku di tingkat SD mata kuliah bahasa Indonesia. Baik, terima kasih adik-adik, terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Kalian telah mempercayai saya untuk mewawancarai terkait dengan mata kuliah bahasa Indonesia kalian yang ingin mencari tahu kendala mengajar bahasa Indonesia non baku dan baku dalam bahasa Indonesia. Oke, yang pertama mungkin karena anak SD itu masih dalam proses pertumbuhan yang dimana mereka notabene belum mengetahui sepenuhnya tentang bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ini juga kita tahu bahwa bahasa ibu dari bahasa Indonesia, negara Indonesia, yang dimana perlu dipelajari juga. Itu makanya mereka harus bisa belajar dulu bagaimana cara bahasa Indonesia yang baku dan yang non baku. Yang kedua mungkin karena fasilitas, yang dimana fasilitas dari seorang guru atau dari satu lembaga, yang dimana lembaga karena lembaga Indonesia ini yang sekolahnya yang di bawah rata-rata yang fasilitasnya belum terpenuhi. Contohnya Infocus atau media pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi, yang dimana guru tidak bisa melakukan atau menunjukkan suatu bahan atau materi melalui alat teknologi atau Infocus tadi, atau sering kita sebut layar lebar. Nah, itu makanya siswa tidak tahu sepenuhnya tentang bahasa non baku dan baku. Dan yang kedua mungkin karena bahasa daerah, yang dimana bahasa daerah ini karena di setiap daerah kita Indonesia ini mempunyai bahasa Indonesia yang masing-masing, yang notabene bahasa Indonesia itu non baku. Contohnya kita di Ruteng, yang dimana bahasa Indonesia di Ruteng ini, contoh salah satu katanya saya di Ruteng ini sering kita sebut sa, yang bakunya itu saya, tetapi kita di Ruteng sering menyebutnya sa. Nah, itu makanya bahasa daerah kita itu juga sering terganggu oleh lingkungan kita yang menyebabkan kita kendala dalam mengetahui bahasa Indonesia yang baku. Itu makanya sering kita mengeluarkan bahasa Indonesia yang non baku. Nah, itu juga yang kedua. Yang ketiga mungkin karena kita di Kota Ruteng ini, atau karena kita bicara Kota Ruteng karena ini berkaitan dengan daerah-daerah kita. Yang ketiga mungkin karena gurunya juga, dari gurunya, yang dimana karena guru sudah keseringan menggunakan bahasa daerahnya sehingga dia lupa bagaimana cara bahasa Indonesia yang baku. Contohnya, kalau guru sudah melakukan ada hubungan yang baik antara guru dan siswa, otomatis guru itu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Itu makanya siswa ini tidak tahu mana bahasa Indonesia yang baku dan benar. Nah, kita juga tidak sepenuhnya menyalahkan siswa, tidak. Kita kadang juga kita harus perlu mengkoreksi diri sendiri sebagai guru, bagaimana cara bahasa Indonesia yang baku, supaya anak-anak atau siswa dapat belajar dari kita juga. Karena kita sebagai guru itu sebagai contoh untuk siswa, bagaimana cara bahasa Indonesia yang baku, otomatis siswa juga akan ikut mengikuti. Kira-kira itu kendala dalam mengajarkan materi bahasa Indonesia berkaitan dengan baku dan non baku. Terima kasih atas materi yang telah diberikan kepada kami. Semoga kami dapat memahami dan mengerti dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kalian.